Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran Sistem Robotik. Nah, di video kali ini saya akan eh, menjelaskan tutorial bagaimana menginstal software Pneumatic Developer dan juga bagaimana aplikasi itu bekerja dan juga fitur-fiturnya seperti apa. Nah, kenapa kok Pneumatic? Nah, Pneumatic ini sangat digunakan di industri, makanya jurusan teknik mekatronika harus bisa atau memiliki kemampuan atau skill di bidang pneumatik. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu bentuk nyata komponen-komponen pneumatik. Nah, jika kalian berada di jurusan teknik mekatronika, kalau masuk di SMK Negeri 1 Bawang, maka kalian akan belajar secara nyata bagaimana merangkai dan bagaimana menjalankan sistem pneumatik itu. Oke, untuk saat ini karena kondisi pandemi atau kondisi pandemi COVID-19, maka eh, kalian belajar secara simulasi menggunakan handphone kalian. Nah, sekarang kalian harus menginstal software yang namanya Pneumatic Developer. Nah, caranya adalah kalian bisa masuk pada Play Store. Nah, di Play Store kalian cari yang namanya Pneumatic. Kalian ketikkan Pneumatic Developer. Nah, setelah itu kalian ketemu dengan Pneumatic Developer, kemudian silahkan kalian langsung klik install. Nah, langsung kalian install dan juga tunggu selama beberapa saat karena file dari Pneumatic Developer ini cukup besar. Nah, Pneumatic Developer ini digunakan untuk mensimulasikan pneumatik. Nah, harapannya dengan simulasi pneumatik ini, kalian bisa lebih paham tentang pneumatik dan juga baik itu karakteristiknya, kemudian sistem kerjanya dan juga bagaimana implementasi dari pneumatik. Nah, meskipun kalian dalam kondisi pandemi ini, kalian tetap harus bisa belajar ataupun terus belajar tentang pneumatik. Karena memang di industri pneumatik sudah banyak diimplementasikan. Sehingga ketika kalian lulus nanti harapannya ketika bekerja ataupun bekerja di industri yang memang sudah otomasi, kalian tidak kaget dan juga kalian bisa mengatasinya. Setelah kalian selesai menginstal, kemudian kalian buka Pneumatic Developer. Nah, Pneumatic Developer ini fiturnya yang pertama itu adalah membuat project. Nah, langkah yang pertama kalian buat klik pada atau kalian tekan pada tombol plus. Nah, kalian tekan, kemudian kalian bisa mengisikan nama projectnya. Contohnya misalkan nama kalian Ari. Kemudian kalian tulis latihan 1. Kemudian kalian selesai. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kemudian di situ ada create ya. Kalian silahkan klik create. Nah, maka akan muncul tampilan utama dari Pneumatic Developer. Di sini ada gambar area kerja. Nah, di gambar area kerja ini ada beberapa fitur atau menu. Di bagian dashboard yang kiri itu ada menu-menu tentang yang pertama ada komponen pneumatik, kemudian ada diagram, itu adalah wiringnya, kemudian adalah back atau forward, kemudian adalah hapus, kemudian ada play dan juga ada yang lainnya, ada banyak macamnya, ada save dan yang lainnya. Nah, yang paling penting itu adalah di bagian setting. Nah, di bagian setting ini kalian ada banyak settingan ya, ada banyak settingan. Nah, yang paling penting itu ada pada bagian visualisasi mode. Nah, visualization mode ini fungsinya adalah untuk memvisualisasikan pada gambar kerja baik mau berupa simbol atau berupa drawing atau gambar secara real. Nah, untuk yang pertama, untuk awalan kalian pilih yang simbol terlebih dahulu. Nah, karena dengan simbol ini kalian bisa banyak belajar atau bisa mengetahui tentang simbol-simbol yang ada di pneumatik. Nah, agar nantinya ketika kalian
melihat sebuah simbol pada bentuk nyata, kalian sudah familiar bahwa ini adalah simbol tentang aktuator atau tentang kompresor atau yang lainnya. Nah, kalian pilih yang simbol. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini untuk membuat atau melihat komponen-komponen pneumatik, kita pilih yang pada bagian atasnya, paling atas. Nah, yang paling atas ini untuk melihat komponen pneumatik. Nah, pada bagian yang ini ada komponen pneumatik. Nah, ketika kalian klik akan muncul komponen-komponen pneumatik, di mana dia ada aktuator, baik itu single acting cylinder, kemudian ada double acting cylinder, dan juga ada banyak macam aktuator. Nah, terus di sini juga ada yang namanya Eckhouse valve, kemudian ada shuttle valve, kemudian vakum, dan juga three-way valve atau katup 3/2, ada katup 5/2. Nah, ada kompresor, simbol kompresor ini adalah supply. Nah, oke, langsung saja bagaimana sih cara menggambarnya pada gambar area kerja. Nah, kalian bisa pilih atau klik komponen yang kalian inginkan. Misalkan yang pertama adalah power supply atau supply. Power supply yaitu berupa kompresor. Nah, kalian pilih supply, kemudian kalian taruh pada atau klik pada gambar area kerja. Nah, setelah itu kalian misalkan mengambil komponen three-way valve atau katup 3/2. Nah, kalian taruh lagi, kemudian kalian ambil misalkan katup atau silinder kerja tunggal. Nah, yang paling atas ini simbolnya. Nah, kalian taruh. Nah, kemudian bagaimana merangkainya? Nah, merangkai di simulasi ini kalian pilih yang pada menu bagian kiri, ya. Nah, pada simbol yang seperti itu. Kemudian kalian bisa zoom in atau zoom out atau perbesar atau perkecil. Nah, untuk memperjelas titik-titik mana yang harus kalian hubungkan. Misalkan kita ingin menghubungkan antara kompresor dengan katup 3/2. Kalian pilih titiknya, kemudian titik yang berikutnya. Kemudian dari katup 3/2 menuju ke silinder kerja tunggal. Nah, oke, sudah bisa terhubung. Kemudian di sini ada fitur yang namanya fitur yang lebih detail lagi dari katup 3/2. Nah, caranya adalah kalian dengan memilih komponennya, kemudian kalian klik 2 kali. Nah, di sini ada settingan yang lebih detail lagi tentang katup 3/2. Karena kita ingin membuat sebuah tombol. Nah, contoh tombol itu adalah seperti ini. Nih, ya. Contoh tombol ada seperti ini, maka ini ya. Maka kita ingin membuat yang seperti ini simbolnya. Maka caranya adalah dengan mengklik atau menekan pada bagian yang kotak kosong ini. Kotak kosong ini kemudian kita pilih sesuai kebutuhan, ya. Misalkan tombol berarti button, kalau nanti sensor ya nanti roller dan yang lainnya. Nah, kita pilih dulu tombol yang paling sederhana yaitu button. Nah, kemudian ada yang namanya pair atau spring return. Nah, kita kasih spring return pada bagian sisi kanan. Kita pilih OK. Nah, sudah. Nah, di sini katup 3/2 sudah dilengkapi dengan tombol dan juga spring return atau pair. Oke, di sini secara sederhana pneumatik sudah dirangkai. Nah, kemudian bagaimana? Ada satu lagi fitur lagi yaitu menambah yang namanya silencer. Silencer itu apa sih? Nah, kalian pilih dulu yang pada bagian yang untuk wiring. Nah, di sini kita menambah yang namanya silencer pada katup 3/2. Silencer itu apa?
silencer itu adalah peredam dari peredam udara bertekanan atau pada sebuah pembuangan pneumatik. Nah, gunanya untuk meredam agar suara yang dihasilkan dari pneumatik itu tidak berisik. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya silencer. Di sini kalian bisa klik 2 kali pada titik pembuangan. Di sini ada berbagai macam silencer. Ada yang exhaust note channel, escape channel, dan juga exhaust with silencer. Nah, kita pilih yang pembuangan dengan silencer atau exhaust with silencer. Bisa juga kalian tutup lubangnya pada bagian exhaust. Nah, akan tetapi kita tidak tutup karena kita membutuhkan proses pembuangan dari udara, yaitu kita pilih yang exhaust silencer. Kemudian klik OK. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Oke, nah kemudian bagaimana? Nah, yang berikutnya, gambar ini sudah selesai ya. Gambar ini sudah selesai, sudah cukup, sudah sesuai gambar kerja misalkan. Nah, tinggal bagaimana kita mensimulasikannya. Simulasi itu adalah pada bagian kiri itu adalah ada sebuah simbol play. Nah, kalian klik play, kemudian pilih yes. Nah, secara simulasi pada pneumatic developer itu akan langsung menuju ke simulasi yang berupa drawing, bukan berupa simbol. Nah, jadi simulasinya seperti bentuk nyata. Maka silakan kalian klik play, kemudian play. Nah, di sini sudah di play, tinggal kalian tekan tombolnya. Nah, ketika kita tekan tombol katup 3/2 ini atau push button katup 3/2 ini, itu maka silinder kerja tunggal akan bergerak maju. Ketika kita lepas push button katup 3/2 ini, maka yang terjadi adalah silinder kerja tunggal akan bergerak mundur kembali. Begitu seterusnya. Nah, oke, silahkan kalian coba sendiri ya. Oke, untuk mengakhiri maka kalian klik tombol stop. Nah, tunggu sampai kembali lagi ke gambar kerja lagi. Oke, memang membutuhkan waktu lama untuk kembali ke gambar kerja. Oke, nah bagaimana cara menyimpannya? Pada bagian menu paling kiri itu kalian bisa klik save, simpan. Nah, kemudian bagaimana cara nah di sini gambarnya berubah menjadi drawing lagi. Kalian bisa merubahnya pada menu setting, kemudian pilih yang visualization mode-nya berupa simbol. Nah, ini untuk mempermudah untuk melakukan drawing kembali. Nah, kalian bisa rubah-rubah sesuai kebutuhan kalian. Oke, nah kemudian bagaimana cara mengekspor atau menyimpannya dalam bentuk PDF? Gambar ini diekspor dalam bentuk PDF, maka kalian pilih yang simbol yang ini, kemudian kalian bisa namai judulnya terserah, Ari Anto, kemudian latihan 1 sesuai kebutuhan, kemudian kalian ekspor. Nah, kalian ekspor. Nah, ketika kalian ekspor, maka nanti akan berupa bentuk file PDF. Nah, filenya berada di mana?
Ya, filenya berada di penyimpanan internal pada handphone kalian. Nah, caranya kalian bisa cari di eh, yang namanya file saya atau file kalian yang namanya, silakan kalian cari sendiri. Setiap handphone berbeda-beda, maka kalian cari yang di penyimpanan internal, bukan di yang kartu SD. Kalian pilih, kemudian kalian cari yang pada folder Pneumatic. Nah, yang ini. Nah, di situ sudah ada gambar kalian. Misalkan tadi adalah hari latihan 1. Nah, silakan kalian bisa lihat. Nah, seperti itu. Nah, file PDF ini yang nanti bisa dikirim ke Google Classroom ataupun di mana saja, atau bisa yang harus dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja tutorial bagaimana cara menggunakan software atau aplikasi Pneumatic Developer, di mana digunakan untuk menambah atau menguatkan skill di bidang pneumatik pada mata pelajaran sistem robotik. Nah, silakan belajar lebih giat karena ke depan pada mata pelajaran sistem robotik akan banyak menggunakan software yang seperti ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya silahkan kalian, atau ada ya kesulitan silahkan kalian tanyakan. Oke, mungkin itu saja saya akhiri dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.